Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Frater Lawrence Renuaring, dalam edisi Renungan Sabtu 23 Oktober 2021. Pada hari ini, saya akan mengajak saudara-saudari sekalian tentang bacaan-bacaan, yakni bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Umat yang terkasih, setiap manusia pasti berbuat dosa, entah itu dosa yang disengajakan maupun dosa yang tidak disengajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kita manusia tak luput dari dosa. Akan tetapi, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita sudah dibekali oleh akal budi dan pikiran, sehingga kita pun harus mencari jalan keluar. Dan jalan keluar yakni kita perlu bertobat. Kasih Allah kepada kita tanpa memandang ruang dan waktu. Hal ini dibuktikan bahwa Allah rela menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita semua untuk menebus dosa-dosa kita. Maka apa yang menjadi balasan kita? Yang menjadi balasan kita yakni sikap kita akan pertobatan. Bacaan Injil hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus secara tegas mengajak semua orang untuk bertobat. Ia berkata kepada mereka, "Tetapi jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa dengan cara demikian." Tentu perkataan Yesus memiliki makna di balik itu. Dan makna perkataan Yesus yakni mengandung suatu perintah yang harus dilakukan. Jika tidak, maka tentunya akan mendapatkan konsekuensi, yakni penderitaan. Barang siapa yang menolak kabar sukacita dan anugerah Allah, maka tentunya penderitaan kekal di akhirat akan dilimpahkan kepadanya. Oleh sebab itu, hukum Tuhan itu sungguh adil. Setiap orang yang menerima anugerah Allah, ia akan diselamatkan. Sebaliknya, jika ia menolak, ia akan menderita. Yesus juga menggunakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik dari pohon ara tersebut memiliki suatu harapan yang besar. Supaya apa? Supaya pohon itu dapat berbuah. Namun sayangnya, pohon itu tidak berbuah. Pemilik itu ingin agar pohon itu harus dipotong dan dibakar, karena tidak ada gunanya lagi. Ia tidak berbuah. Tentu perumpamaan ini menunjukkan bahwa Yesus telah memberikan kita anugerah kehidupan, memberikan kita kesempatan untuk selalu bertumbuh dan berkembang dalam iman akannya. Namun, kita menggunakan kesempatan itu untuk hidup sesuai kesenangan pribadi kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma menegaskan kepada kita bahwa tentunya keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini tentu
membuat mereka tidak ingin hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan cara hidup demikian, kita tentu akan jatuh dalam dosa. Karena kita lebih menekankan egosentrisme, menekankan sikap individualistis kita dengan lebih menikmati akan kesenangan pribadi kita. Tidak ada buah-buah iman yang kita berikan kepada Allah. Tetapi syukurlah, Yesus selalu memberikan kesempatan yang indah bagi kita untuk selalu berbuah di dalamnya. Yesus ingin agar kita semua menghasilkan buah, yakni yang terutama buah pertobatan. Sebab pertobatan adalah buah dari iman kita untuk kembali bersandar kepada Allah. Dan tentunya ketika kita bersandar kepada Allah, kita pun pasti akan melakukan titah-titahnya. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau mengingatkan kita untuk segera kembali kepada Allah, segera membaharui hidup kita, dalam arti di mana kita pernah menjadi manusia lama, kita hidup menjadi manusia yang baru yang dibaharui oleh iman dan oleh kasih Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pembaruan hidup kita didasarkan akan Roh Kudus. Kita memohon kepada Allah agar mengutus Roh Kudus sehingga kita pun diperbaharui. Sebab Roh-lah yang selalu senantiasa memberi hidup dan memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Lalu apa yang menjadi hubungan atau keterkaitan dengan Bunda Maria? Bunda Maria adalah pribadi yang patut kita kagumi dan teladani, sebab seluruh kehidupannya atas dasar roh. Ia selalu melakukan kehendak Allah. Ia dipenuhi dengan kuasa Allah, sehingga dalam hidupnya Bunda Maria telah menunjukkan buah-buah imannya kepada Allah, yakni kesabaran, kesetiaan, ketaatan, dan penyerahan dirinya secara total kepada Allah. Dengan cara inilah Bunda Maria diberikan hikmat dan kuasa Allah untuk menjadi Bunda Tuhan, Sang Penyelamat kita. Semoga Bunda Maria selalu senantiasa menjadi penolong dan selalu senantiasa menjadi perantara kita kepada Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.